Halo sahabat hebat dimanapun berada, selamat datang di ruang inspirasi sekolah kita tercinta. Hari ini suasana studio hangat sekali karena kehadiran tamu-tamu yang sangat spesial. Dan di kesempatan yang baik hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah program yang luar biasa yang sedang diperbincangkan hangat di Direktorat Sekolah Dasar, yaitu program Sahabat Sekolah Dasar 2026 yang berfokus pada budaya sekolah aman dan nyaman sejalan dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Baiklah Sobat Podcast semuanya, tidak berlama-lama lagi sudah hadir bersama-sama kita yaitu Kepala Sekolah yang luar biasa yaitu Ibu Haja Rusmiwati SPDMM. Juga ada anak-anak Duta SSD dari SD 013 Penajam. Oke, dan yang terakhir ada juga guru pembimbing yang tidak kalah hebatnya yaitu Ibu Diah Puspitasari. Baiklah, dan di sebelah beliau juga di sebelah beliau juga ada pembimbing hebat Bu Pipit serta ada dua wajah ceria yang pastinya sudah tidak asing lagi yaitu Duta SSD kita. Halo Ibu Pipit. Halo Ibu Nurul. Halo Pandu. Halo Ibu. Halo Kaila. Oke, sehat semuanya? Sehat. Oke. Baik, langsung saja ke Ibu Mila terlebih dahulu. Bu, sekolah kita kan punya identitas yang sangat kaya ya. Jadi sekolah SDN 013 Penajam ini sudah banyak menyandang predikat yaitu sekolah rujukan, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah siaga kependudukan hingga laboratorium Pancasila. Nah, bagaimana Ibu Haji Mila ini melihat kaitan identitas kita ini dengan kebijakan program Sahabat Sekolah Dasar atau SSD yang sekarang kita jalankan? Baik, Bu Nurul, betul sekali. Alhamdulillah SD 013 Penajam saat ini banyak sekali mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Tetapi itu bukan hanya sekedar penghargaan, bukan hanya sekedar piagam yang terpampang di dinding saja, atau sekedar hanya ketika mengikuti lomba saja setelah itu usai, tidak. Tetapi kegiatan-kegiatan yang diberikan itu adalah kegiatan yang memang sudah menjadi budaya sekolah. Kemudian berdasarkan dengan hadirnya program SSD, Sahabat Sekolah Dasar ini yang sudah diluncurkan oleh kementerian, tentunya ini menjadi suatu ekosistem di sekolah, suatu budaya positif yang tentunya sangat mengikat dan memperkuat semua kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, terkait dengan itu, kegiatan sekolah seperti Laboratorium Pancasila berarti kita integrasikan kepada budaya sekolah berupa gotong royong, kemudian rasa nasionalisme yang ada di sekolah. Kemudian untuk sekolah ramah anak kita integrasikan kepada sikap dan rasa aman anak-anak di sekolah dengan merasa dia tidak sendiri berada di sekolah. Ini kegiatan-kegiatan ini tentunya mendukung, termasuk juga program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta kebiasaan keagamaan yang dilakukan di sekolah. Ini tentunya menjadi salah satu laboratorium penguatan pendidikan karakter. Itulah fungsinya kebijakan-kebijakan yang kami buat untuk di sekolah. Mungkin itu Mbak. Baik, Bu Haji Mila, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Jadi program SSD ini seperti benang merah yang menyatukan semua potensi di sekolah kita ya Bu ya. Baiklah, nah saya sekarang beralih ke Ibu Pipit sebagai guru pembimbing dari program ini. Baiklah Bu Pipit, bagaimana proses penunjukan Pandu dan Kaila sebagai Duta SSD dan bagaimana gambaran program ini dapat berjalan di sekolah maupun di rumah? Baik, terima kasih Bu Nurul. Jadi di sini dua duta yang sahabat sekolah kita tampilkan di sini adalah perwakilan. Jadi kita mempunyai 4 perwakilan duta di sini, yang mana di sini diwakilkan oleh Pandu dan Kela, yang mana kita memilih itu berdasarkan beberapa aspek. Yang pastinya landasan inklusif yang sudah kita pegang erat, lalu juga keterpemimpinan itu yang paling penting karena mereka bahkan nantinya dan seterusnya
itu akan menginspirasi, mengajak teman-temannya untuk selalu berbuat, melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, rukun sama teman, bahkan mau di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena kita juga menanamkan ke sekolah, bahkan ke anak-anak, catur pusat pendidikan itu sangat penting. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah. Lalu kita juga di sini bukan hanya di sekolah kita mendisiplinkan anak-anak seperti itu. Berikutnya kita di rumah itu dengan orang tua kita juga saling berkolaborasi, mulai dari jurnal, bahkan juga berkomunikasi dengan orang tua kita selalu secara utuh. Jadi mau dari sekolah, rumah, bahkan kembali lagi ke sekolah itu adalah tahap yang utuh untuk membimbing anak-anak. Jadi memilih pandu dan Kela ini adalah berdasarkan mereka ini semangat juang untuk membuat sekolah ini menjadi penerapan yang sangat baik, yaitu menjadi inspirasi buat teman-temannya, menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab mereka ini sudah sangat baik. Jadi berdasarkan kolaborasi saya dengan Ibu Kepala Sekolah, yang mana menunjuk 4 duta kita ini sudah sangat menjadi fondasi membangun sahabat sekolah dasar, inspirasi buat teman-temannya. Baik, keren sekali ya. Jadi program SSD ini jadi sangat menginspirasi sekali. Betul bahkan sekali. dari rumah terpantau sampai ke rumah, dari Betul. sekolah, lingkungan, rumah Secara terus terpantau. Baiklah. Nah, jadi untuk duta SSD kita nih, khususnya Pandu dulu nih ya, Pandu dan Kayla nih berdua. Jadi sekarang Ibu mau denger nih daripada dari duta kita yang hebat ini. Jadi bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat hebat di rumah, apa sih peran Pandu dan juga Kayla sebagai duta SSD itu di kehidupan sehari-harinya? Terima kasih ya Bu Nurul. Peran saya di sekolah itu sebagai jembatan untuk teman-teman. Tugas utama kami adalah mengajak dan menginspirasi teman-teman untuk melakukan apa itu rukun sama teman. Nah, misalnya nih, kalau ada teman yang kelihatannya sendiri atau sedang murung, Pandu dan Kayla langsung mengajaknya bermain bersama. Kami dan duta-duta lainnya juga berkolaborasi bersama-sama di sekolah ini. Menurut kami juga bertugas mengingatkan teman-teman dengan cara yang seru tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kita sering keliling kelas bareng duta SSK membawa poster-poster kreatif dan juga duta SRA kampanye anti bullying. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan itu tidak harus dengan cara marah-marah, tetapi dengan cara merangkul dan mengasih tahu langsung. Oke, hebat sekali Pandu dan Kayla ini ya. Jadi gimana nih, tadi kan ada merangkul ya gitu, merangkul teman-teman. Nah, Ibu penasaran nih, setelah kalian berdua menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, jadi perubahan apa sih yang paling Pandu sama Kayla rasakan, terutama pada diri duta berdua ini? Coba gimana? Kalau saya ya Bu Nurul, semakin bertambah kedisiplinannya. Sebelum ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya tidak pernah berolahraga. Semenjak ada 7 program anak Indonesia hebat, saya semakin senang berolahraga. Badan saya menjadi lebih segar. Di kelas, saya tidak pernah mengantuk, bahkan belajar lebih fokus. Oke deh. Ada yang mau tambahkan? Oh ya, silakan. Kalau perubahan saya di kemandirian, sekarang kalau bangun pagi udah otomatis nggak usah dibangun mama lagi. Karena ada program SSD, kita diajarkan untuk rukun sama teman. Saya jadi lebih peka. Mungkin dulu saya kalau ada teman yang pemalu atau berbeda karakter, saya diam saja. Tetapi sekarang saya lebih bertanggung jawab untuk buat mereka tersenyum dan lebih nyaman di sekolah ini. Waduh, baiklah. Jadi kayak udah ada alarm gitu ya. Kalau pagi udah langsung bangun sendiri ya. Oke, hebat. Oke, supaya lebih semangat lagi kita jargon dulu ya. Baik.
Gema Hebat SDN 013 Penajam Beriman, berkarakter, cerdas, luar biasa. Oke. Salut nih Bu Guru sama Duta SSD kita ini. Semoga nanti teman-temannya banyak yang ini ya, banyak yang terinspirasi dari perubahan dari diri Pandu dan Kayla gitu. Oke deh. Untuk selanjutnya yaitu tepuk tangan dong sekali lagi untuk berdua. Oke, mendengar tadi cerita dari Ibu Kepala Sekolah kita, dari Ibu Pipit, Pandu, dan juga Kayla, membuat kita makin yakin bahwa karakter mulia itu tidak bisa tumbuh instan, tetapi juga melainkan harus dibiasakan secara rutin bersama-sama dan konsisten gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, mari kita dengarkan pesan penutup sekaligus wejangan rohani dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Mila. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk anak-anakku di sekolah, kemudian para orang tua yang hebat di rumah, serta anak-anak yang berada di rumah, mungkin pesan Ibu adalah ingat bahwa kecerdasan intelektual itu adalah untuk menuju kesuksesan kita, tetapi tidak kalah penting ketika kita harus memiliki karakter yang luhur serta kecerdasan emosional dan kecerdasan moral itu akan tetap membimbing kita berada di kesuksesan itu. Jadi harus balance antara kecerdasan intelektual dan emosional. Kemudian untuk menjadi duta sahabat sekolah dasar itu tidak hanya sekedar label bahwa sebagai duta, tetapi dengan adanya duta yang menjadi tanggung jawab anak duta itu harus bisa mengajak teman-temannya, kemudian bisa merangkul teman-temannya untuk teman-temannya lebih percaya bahwa di sekolah ini mereka merasa aman, merasa nyaman, sehingga rasa ketakutan ketika mau ke sekolah gitu kan, rasa mereka tidak nyaman di sekolah itu akan hilang karena adanya sahabat sekolah dasar ini. Tentunya ibu guru pendamping selalu memberikan support kepada kalian untuk bisa mengkampanyekan sekolah kita ini adalah sekolah yang aman, nyaman, sekolah yang sehat, yang tentunya dicintai oleh warga sekolah, terutama anak-anak, serta dibanggakan oleh orang tua di rumah. Itu ya, mungkin itu. Baik, makasih Ibu Hajamila atas wejangannya untuk kita semua. Baiklah sahabat hebat di rumah, demikian obrolan inspiratif kita di sesi pertama podcast Sahabat Sekolah Dasar kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya yang tidak kalah seru karena kita akan menghadirkan sudut pandang dari wali murid. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa.